Selamat sore, perkenalkan nama saya Naomi Nadia Kinasih yang akan mewawancarai Cindy Christina Amelia Manabung, yaitu mahasiswi dari Universitas Gadjah Mada Fakultas Hukum. Oke, pertanyaan pertama langsung saja ya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri memiliki banyak budaya. Dari sudut pandang Cindy sendiri, seberapa besar sih peran budaya dalam pembentukan identitas nasional Indonesia? Oke, jadi menurut saya budaya memiliki peran yang sangat penting bagi identitas nasional Indonesia. Nah, kita tuh perlu melihat apa sih definisi dari identitas nasional. Nah, identitas nasional di sini merupakan jati diri suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa satu dengan bangsa lainnya. Nah, identitas ini biasanya terbentuk dari kebudayaan, adat, serta karakter bangsa tersebut. Nah, identitas ini membentuk pola pikir masyarakat, terus diolah dan dikembangkan jadi Pancasila. Nah, Pancasila ini kan menjadi dasar negara kita nih. Pancasila dasarnya dari mana sih? Nah, dasar negara kita ini sebenarnya diambil dari nilai-nilai kebangsaan dari bangsa Indonesia sendiri. Misalnya, dalam nilai ketuhanan, kita tahu kan bahwa dulu sebelum kita merdeka, di zaman kerajaan, ada kerajaan Mataram. Dan di kerajaan Mataram ini memiliki dua kepercayaan kan, ada Hindu dan Buddha. Tapi bagaimana dalam kerajaan ini mereka bisa saling menghargai, mereka bisa saling menghormati agamanya dan tetap bersatu dalam satu kerajaan tersebut. Kemudian di kerajaan-kerajaan lainnya kurang lebihnya sama. Dan gak cuma nilai ketuhanan, tapi nilai kemanusiaan, nilai persatuan itu pasti ada dalam suatu kerajaan itu. Dan gak cuma di kerajaan, di penjajahan pun awalnya emang kan kita dijajah, kita diadu domba. Kemudian setelah kita sadar akan pentingnya persatuan dan kesatuan, kita mulai nih mengadakan apa yang namanya integrasi dengan pembentukan yang pertama organisasi, misal organisasi Budi Utomo, kemudian muncullah Sumpah Pemuda, kemudian perumusan Pancasila, hingga akhirnya kita mencapai kemerdekaan tersebut. Dan kemudian kita mengesahkan dasar-dasar negara dan sebagainya. Dan dasar-dasar negara ini diambil dari nilai-nilai bangsa Indonesia sendiri atau disebut kausa materialis. Dan menurut saya budaya-budaya ini adalah bentuk dari kecerdasan peradaban manusia khususnya di Indonesia ini. Makanya Indonesia memiliki Pancasila. Jadi kesimpulannya adalah menurut saya itu sangat penting sih kebudayaan. Wah, ternyata jawabannya sungguh bagus ya, dan sangat kompleks bahwa Indonesia itu perlu adanya persatuan. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya akan saya oper ke anggota saya. Ya, di sini saya Benny Ronald Tama akan melanjutkan tentang integrasi. Saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 2. Mengapa pada negara yang multikultural ini seperti Indonesia, konsep integrasi bangsa menjadi persyaratan utama untuk terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa? Menurut Mbak Cindy bagaimana? Karena tanpa adanya integrasi, kita sebagai bangsa yang multikultural ini bisa terpecah belah. Karena tidak ada rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama yang berbeda. Kan seperti yang kita tahu, kita tuh merupakan masyarakat yang majemuk ya. Nggak ada yang emang sama, sangat seragam, itu nggak ada. Pasti semuanya beda-beda. Dan bisa aja kalau misalnya tidak ada integrasi tersebut, yang mayoritas menindas yang minoritas. Dan semua wilayah maunya memimpin daerah sendiri dan maunya malah menindas bangsa lain. Dan karena itu, karena adanya perpecahan, bisa aja bangsa asing mengadu domba kita dan menguasai kembali Indonesia, sama seperti yang dilakukan oleh para penjajah waktu itu. Dan kita bisa lihat dari sejarah Indonesia, kenapa sih kita bisa merdeka, kenapa sih kita bisa ada sampai sekarang ini, kita masih kuat sebagai suatu negara, karena saat penjajahan ada persatuan dari berbagai pemuda dari berbeda pulau, dari berbeda wilayah, dari berbeda suku, agama. Mereka tuh mempersatukan kekuatan mereka untuk menjadi suatu bangsa. Jadi menurut saya integrasi sangat penting, bahkan sampai sekarang gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Cindy. Pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada anggota berikutnya. Nama saya Dionysius Kristus Alpin, saya akan pertanyaan nomor 3. Baik, pertanyaan untuk Cindy sendiri.
Jika Cindy menjadi seorang pemimpin masyarakat yang sedang menjabat, bagaimana upaya Cindy dalam mempersatukan masyarakat yang berbeda-beda, namun bukan menyamaratakan masyarakat tersebut, melainkan membuat kolaborasi dari keanekaragaman suku, adat, budaya, dan agama dari tiap masyarakat tersebut. Baik, jika saya menjadi pemimpin masyarakat, yang akan saya lakukan untuk memelihara kebudayaan, setiap kebudayaan di Indonesia adalah saya ingin supaya semua budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas itu terus berkembang dan tetap melakukan regulasi untuk menjaga hak asasi manusia setiap individu dalam kehidupan masyarakat. Jadi tidak hanya kebudayaan-kebudayaan yang udah kita kenal aja, tapi juga kebudayaan yang belum kita kenal. Kan biasanya banyak sekali kebudayaan yang mungkin bertubrukan satu sama lain. Tapi saya ingin bagaimana caranya supaya di Indonesia ini semua budaya bisa berkembang, saling berkembang dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, misalnya dengan cara yang pertama melakukan sosialisasi budaya yang bisa dilakukan dalam bentuk konser budaya, festival budaya, dan yang ditampilkan itu bukan hanya budaya-budaya yang udah kita kenal, udah sering banget kita lihat misal di media sosial, di media massa, tapi juga budaya-budaya yang belum kita kenal, budaya-budaya yang masih jarang nih orang dengar. Kemudian ini mungkin basic, tapi saya ingin membuat adanya Hari Pakaian Adat Nasional, di mana setiap orang dalam semua instansi itu memakai pakaian adat sesuai adat yang mereka miliki. Jadi walaupun mereka ada akulturasi, mereka bisa menunjukkan apa sih yang merupakan jati diri mereka itu. Seperti itu. Baik, melanjutkan lagi. Tadi kan Cindy sudah sempat menyinggung perihal budaya yang mayoritas dan minoritas. Nah, untuk Cindy sendiri sebagai mahasiswa, dengan cara apa Cindy akan mengenal budaya minoritas tersebut? Karena budaya tersebut kan bisa dibilang jarang diketahui oleh semua orang. Ya, kira-kira gimana? Yang akan saya lakukan sebagai mahasiswa, jadi di UGM ada sebuah program yang bernama KKN, dan di situ kita diberi pilihan untuk menentukan daerah mana sih yang mau kita jadikan tempat untuk pengabdian. Nah, di situ saya ingin pergi dan mengabdi ke daerah yang memang jarang orang kenal, jarang orang tahu, yang kebudayaannya masih orang-orang tuh belum tahu ada kebudayaan ini. Dan kemudian saya akan mengabdi di sana, mengambil nilai-nilai yang ada, dan kemudian setelah KKN tersebut otomatis saya sudah memiliki kan apa yang menjadi identitas mereka, apa yang menjadi jati diri mereka. Kemudian setelah selesai, saya kembali ke masyarakat dan saya akan mengenalkan budaya-budaya tersebut kepada orang banyak. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaannya akan saya lempar ke anggota yang berikutnya. Perkenalkan, nama saya Jovita Maria. Izin bertanya kepada Kak Cindy. Bagaimana tanggapan Anda apabila Indonesia tidak memiliki sebuah integrasi nasional? Dan apa penggantinya jika integrasi nasional tidak ada? Apakah pasal-pasal yang terdapat dalam UUD atau peraturan dari pemerintah itu sendiri? Jika Indonesia tidak memiliki integrasi, Indonesia bukanlah Indonesia. Kan kita udah tahu bahwa Indonesia terbentuk dari beragam budaya, beragam masyarakat, yang mereka tuh tidak memiliki suatu persamaan. Mereka nggak seragam, mereka semua beda-beda, lingkungannya berbeda, cara berpikirnya berbeda, cara berpakaian, cara makan, semuanya beda. Jadi perlu ada integrasi untuk menyatukan Indonesia itu. Jadi menurut saya, integrasi nasional adalah sesuatu yang tidak bisa kita gantikan dengan apapun itu. Nah, untuk pasal-pasal yang terdapat dalam UUD itu sebenarnya udah diatur. Kita memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan. Kemudian sebenarnya ada juga di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sehingga walaupun memang kita memiliki budaya yang berbeda-beda, namun negara kita tetap memfasilitasi dalam pengembangan budaya, apapun itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya.
Pertanyaan selanjutnya akan saya lempar ke anggota berikutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Fernata Aurelia. Saya akan menanyakan pertanyaan saya tentang integrasi. Bagaimana pendapat Anda terhadap rendahnya toleransi yang dimiliki rakyat Indonesia, yang dimana masyarakatnya masih banyak yang memiliki sikap entosentrisme atau menganggap budayanya jauh lebih baik dibanding dengan budaya yang lainnya? Apakah kamu memiliki solusi untuk meningkatkan toleransi yang dimiliki rakyat Indonesia? Baik, jadi menurut saya toleransi itu adalah hal yang dimiliki untuk setiap orang ya, setiap individu dalam bermasyarakat di negara kita. Seperti yang kita ketahui, kita punya banyak kebudayaan yang berbeda-beda pastinya. Dan kalau misalnya kita nggak punya rasa toleransi, kita menganggap bahwa kebudayaan kita lebih baik daripada orang lain, apa yang akan terjadi coba? Berarti kita nggak Indonesia dong, kita nggak percaya bahwa persatuan dan kesatuan itu penting. Kita nggak meyakini bahwa sebenarnya tuh kita semua tuh sama, kita satu dalam naungan Indonesia. Dan solusi yang saya punya adalah ini kembali ke diri kita masing-masing. Kita harus mengesampingkan kepentingan individu atau kepentingan kelompok, dan kita harus lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Walaupun kita berbeda secara kebudayaan, secara suku, secara agama, kita harus tetap saling menghargai, saling menghormati. Dan kita harus menjunjung tinggi jiwa nasionalisme kita supaya tercipta persatuan dan kesatuan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya akan berikan kesempatan selanjutnya kepada anggota yang lain. Oke, nama aku Vitalis Belami Pamore. Aku ingin nanya nih, kamu kan di UGM ini kita tahu banyak budaya, suku, atau agama itu kan berbeda-beda. Nah, cara kamu bersikap tuh gimana sih? Cara berinteraksi, cara menyesuaikan diri, cara biar bisa bergabung dengan apapun ras kita. Nah, jadi gimana tanggapan untuk Cindy ini? Baik, jadi bagaimana sih sebagai mahasiswa saya menyikapi kebudayaan-kebudayaan yang berbeda gitu ya? Ya. Sebenarnya ini adalah pertama kali bagi saya ketika memasuki UGM. Saya menemukan teman-teman saya yang benar-benar berbeda pulau, kemudian berbeda kebiasaan, yang emang di luar apa yang saya pikirkan gitu loh. Dan itu awalnya membuat saya kaget, kayak loh ternyata ada orang yang berbeda dari saya. Walaupun sebelumnya saya juga pernah menemui orang-orang yang memang berbeda secara budaya, secara ras, secara agama. Namun saat saya masuk di UGM ini, saya menemukan yang lebih berbeda lagi, berbeda pulau. Ketika berbeda pulau, mereka memiliki bahasa yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, yang bahkan bertolak belakang dengan saya. Nah, bagaimana sih cara saya menyikapi hal itu? Yang pertama, saya tetap menghargai dan menghormati meskipun berbeda. Meskipun kayak mereka suka makan yang pedas dan saya nggak bisa, tapi saya tetap hargain. Dan kadang saya ngasih ya sambalnya ke mereka sih. Ya itu salah satu contoh kecil. Dan contoh selanjutnya mungkin lebih ke menerima apa yang menjadi kebudayaan mereka gitu loh. Dan merupakan hal yang baik juga ketika kita mau mencintai budaya nasional secara keseluruhan. Tidak hanya budaya kita, tetapi budaya orang lain. Entah budaya yang berbeda, yang sama, pokoknya semuanya, yang penting budaya nasional. Nah, dengan melakukan hal itu, kita pun bisa melestarikan dan mengembangkan budaya kita. Dan integrasi di Indonesia akan tetap terjaga dan kebudayaan akan terus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Itu. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya. Saya lanjutkan kepada sang penanya, yaitu Franz. Baik, nama saya Franz Kiliandi. Pada sesi kali ini saya akan akhiri mungkin dengan 2 pertanyaan ya. Yang pertama, bagaimana
Anda akan bersikap dengan perbedaan budaya yang ada di lingkungan sekitar Anda. Yang kedua, secara faktual kita bisa ketahui bahwa Indonesia adalah tempat di mana ada berbagai kebudayaan dari dunia. Karena letak geografis kita juga berada di persimpangan jalan dunia. Akibatnya, masyarakat tidak sempat berkembang tanpa gangguan dan pengaruh dari luar. Bukankah kondisi seperti ini tidak menguntungkan bagi keutuhan bangsa kita? Bagaimana pendapat Anda dalam hal tersebut? Baik, untuk saudara Cindy, silakan. Baik, jadi bagaimana saya sebagai mahasiswa, sebagai orang yang hidup dalam masyarakat, itu bersikap dengan kebudayaan yang berbeda. Yang pertama, saya akan berusaha untuk menerima perbedaan tersebut, menerima kebudayaan orang lain yang mungkin berbeda, bertolak belakang, atau mungkin tidak sesuai dengan paham saya. Dan itu hal yang wajar karena kita ada di Indonesia. Kita nggak hidup dengan pemikiran yang seragam, sama. Kita tuh memiliki keberagaman sehingga kita harus menerima, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada dalam masyarakat. Dan itu tidak menjadi halangan untuk kita loh. Perbedaan tersebut tidak menjadi halangan bagi kita untuk tetap hidup rukun, untuk tetap bergotong royong, untuk tetap bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam naungan NKRI. Kemudian untuk pertanyaan kedua, menurut saya dengan lokasi Indonesia, letak geografis yang berada di persimpangan jalan dunia, justru itu menjadi keuntungan sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Nah, akulturasi terjadi dan biasanya itu semakin memperluas corak kebudayaan kita dengan adanya paparan dari bangsa lain. Nah, seperti yang kita ketahui, pada zaman sebelum Neolitikum, masyarakat hanya tahu makan, kemudian berpindah-pindah tempat, mereka masih ada dalam sifat mereka itu nomaden. Kemudian ketika memasuki masa Neolitikum, mereka mulai bercocok tanam, mereka mulai menerapkan kebudayaan dan disitulah kebudayaan muncul. Nah, kebudayaan itu semakin luas secara internal dan eksternal. Dan walaupun local wisdom kita itu terbatas, mungkin nilai-nilai kita tuh sebenarnya nggak sebanyak itu, tapi karena adanya akulturasi dari berbagai budaya dengan masuknya misalnya dari sejarah nih, masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, kemudian masuknya Islam, terus penjajahan Belanda, penjajahan Inggris, penjajahan Portugis, Spanyol, kemudian Jepang, sampai kita merdeka, dan itu semua pasti ada faktor dari luar yang membuat kebudayaan kita itu semakin beragam. Jadi kan nggak cuman kebudayaan asli itu nggak ada sebenarnya. Jadi sebenarnya kebudayaan itu terbentuk dari akulturasi beberapa budaya yang akhirnya terbentuk menjadi budaya di Indonesia. Nah, kebudayaan ini dianggap sebagai kecerdasan peradaban manusia, kecerdasan. Dan kalau misalnya semakin banyak corak kebudayaan kita, berarti semakin cerdas pula peradaban kita di Indonesia. Jadi kebudayaan ini memang menjadi hal yang penting dalam perkembangan peradaban, dalam pembentukan norma pun penting, karena norma jadi aspek yang paling penting kan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan maka dari itu menurut saya hal itu menjadi keuntungan. Nah, sedangkan untuk tantangan kita sebagai bangsa Indonesia adalah bagaimana sih kita bisa memfilter kebudayaan mana yang ada, kebudayaan mana sih yang sesuai dengan local wisdom kita, kebudayaan mana yang emang sesuai dengan nilai-nilai kita, dan bagaimana kita terus menjaga nilai-nilai yang baik di dalam kita supaya tidak terpengaruh gitu budaya-budaya yang mungkin emang tidak sesuai dengan ideologi kita, tidak sesuai dengan pemikiran dasar negara yang telah diajarkan, seperti itu. Oke. Sangat luar biasa sekali ya jawaban tadi, dan jawaban tadi sekaligus mengakhiri sesi wawancara kami pada hari ini. Baik, saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Baik, sekian dan terima kasih atas waktu yang sudah saudari Cindy berikan kepada kelompok kami untuk menjadi narasumber. Nonton One Piece bersama Naomi.
Nontonnya sambil minum selasi. Sekian dari kami. Terima kasih. Jadi guys, tadi kita record di kafe. Ya, kalau ada terus Garuda kan bukan gimana? UGM. Dikasih apa? Diusir ya, bahasa kasarnya diusir. Akhirnya kita kemana? Ke UGM. Langsung Ini pertanyaan nomor 2. Aduh, balik dong. Aku mau cari grupnya ini aku. Balik, sumpah. Satu. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Satu. Oke Cindy, kamu tahu kan kalau oh ya perkenalan, nama aku Abel. Ulang ya. Satu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kenapa yuk kayak ini juga? Saya akan coba. Nggak usah dilihatin. Udah kayak kamu biasa aja. Terima kasih Cindy. Gitu. Terima kasih atas jawabannya. Kenapa yuk kayak ini? Satu. Baik, pertanyaan. Baik, perkenalan. Take berapa ya? Nontonnya untuk bisa diwawancarai sebagai narasumber di kelompok kami. Nonton One Piece bersama Naomi. cakap. Enggak, maksudnya pas Sini satu frame. Iya. Gimana sih? Gimana? Ininya yang Patah po. enggak. Bisa enggak? Apa?